Tapi juga ada berita duka. Saya nonton di sedikit duka, bukan duka banget. Ya DTT lah, duka tipis-tipis. Ada satu bupati perempuan di mana gitu. Di TikTok tuh lagi rame, dia larang orang Kristen bikin Natal di ibu kota, dia suruh pergi Natal di kampung mana gitu. Ada. Tetapi ada juga yang menghibur, wali kotanya bukan Kristen, tapi hebohnya luar biasa. Di mana? Di Solo. Mas Gibran, sedap. Aduh, lihat Mas Gibran punya wajah. Tuhan Yesus tolong dia. Ingat dia kok jadi asik. Solo heboh banget saudara-saudara. Solo lampu Natal, pohon Natal, wali kota bukan Kristen jalan keliling gereja, cek persiapan Natal di gereja-gereja. Itu baru namanya pemimpin di daerah majemuk seperti Indonesia, di mana kaya akan agama, kaya akan budaya, pemimpin Islam, tapi perhatian kepada Natal. Jadi kalau ada sedikit 1-2 orang oknum pemimpin intoleran, tetap itu tidak merugikan kita. Itu tidak mengusik damai sejahtera yang harus kita terima di Natal yang diberkati ini. Amin. Di bulan Desember, Januari saya banyak khotbah keliling Indonesia. Dan khotbah Natal kebanyakan, KKR, Natal seperti itu. Apalagi kalau di Indonesia Timur ya, wah keren banget tuh. Saudara-saudara dari 1 Desember itu, di mana-mana aksesoris Natal sudah mulai. Di pinggir-pinggir jalan, saya khotbah di Tobelo, Maluku Utara, itu adalah mabesnya Kristen Maluku Utara. Ya, kalau Tidore mayoritas bukan Kristen, di Ternate dulu 50-50, sekarang sudah mayoritas non-Kristen. Tapi Tobelo masih. Waduh, khotbah 1 Desember, Natal Pemda Maluku Utara, maksud saya Halmahera Utara, Halut. Wah, Natal di mana-mana. Selepas dari situ ke Makassar, saya pikir di Makassar suasana Natal kurang, ternyata dahsyat juga. Luar biasa, sampai Ibu Gembala bilang, wah tidak sangka ya di Makassar begini meriah Natal. Lalu pergi ke Manado, aduh jangan tanya lagi saudara-saudara. Itu luar biasa, mulai dari Manado, Tomohon, Tondano, Langoan dan seterusnya. Itu lilin-lilin Natal di pinggir jalan, pohon-pohon Natal di pinggir jalan. Tapi juga ada berita duka. Saya nonton di sedikit duka, bukan duka banget. Ya DTT lah, duka tipis-tipis. Ada satu bupati perempuan di mana gitu. Di TikTok tuh lagi rame, dia larang orang Kristen bikin Natal di ibu kota, dia suruh pergi Natal di kampung mana gitu. Ada. Tetapi ada juga yang menghibur, wali kotanya bukan Kristen, tapi hebohnya luar biasa. Di mana? Di Solo. Mas Gibran, sedap. Aduh, lihat Mas Gibran punya wajah. Tuhan Yesus tolong dia. Ingat dia kok jadi asik. Solo heboh banget saudara-saudara. Solo lampu Natal, pohon Natal, wali kota bukan Kristen jalan keliling gereja, cek persiapan Natal di gereja-gereja. Itu baru namanya pemimpin di daerah majemuk seperti Indonesia, di mana kaya akan agama, kaya akan budaya, pemimpin Islam, tapi perhatian kepada Natal. Jadi kalau ada sedikit 1-2 orang oknum pemimpin intoleran, tetap itu tidak merugikan kita. Itu tidak mengusik damai sejahtera yang harus kita terima di Natal yang diberkati ini. Amin. Nah kekasih-kekasih Allah, menarik sekali. Kalau saya lihat keliling-keliling lalu lihat, aduh Tuhan baik. Dan nanti Januari saya masih khotbah Natal lagi di Kalimantan, di mana nikmati saja, semuanya harus mendengar berita damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja Damai. Menarik bicara tentang gelar atau karakter Yesus yang terakhir yang tercatat dalam Yesaya 9 ayat 5 ini bicara tentang Raja Damai. Ternyata saudara-saudara, istilah lebih tepat bukan the King of Peace, tapi the Prince of Peace. Dia bukan Raja Damai, tetapi Pangeran Damai. Tapi pertanyaannya adalah, salahkah kalau kita menyapanya dengan Raja Damai seperti terjemahan LAI
Yang lembaga Alkitab Indonesia yang kita pegang ini menerjemahkannya Raja Damai. Tapi mayoritas dari terjemahan bahasa Inggris dia pakai The Prince of Peace. Dia pangeran damai. Apakah salah? Tentu tidak salah kalau kita pakai Raja Damai, saudara-saudara. Kenapa Yesus disebut pangeran damai? Karena dia anak Allah. Artinya Bapalah ya, Allah Bapalah yang disebut Raja. Yesus disebut pangeran. Sebagaimana Bapa disebut Allah, Yesus disebut anak Allah. Anak Allah adalah Allah. Pangeran damai sama saja dia Raja Damai. Karena di atas bahunya pemerintahan damai sejahtera itu akan berjalan kekasih Allah. Lagian kalau saya dan Bapak Ibu jemaat belajar firman Allah seputaran Yesus adalah Raja, ada begitu banyak data yang mendukung bahwa tidak salah kalau saya dan Bapak Ibu jemaat menyembah dia, menyapa dia, mengagungkan dia sebagai Raja Damai. Karena Alkitab mencatat kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan bilang di dalam Yesaya ini bahwa tahta Daud akan ada di dalam dia. Dan tahta itu tak berkesudahan. Pada zaman Raja Daud, di sekitar akhir kehidupan Raja Daud, sudah mau dekat-dekat tutup usia, Tuhan bicara pada Daud bahwa anakmu akan menjadi raja. Dan kemudian ada informasi penting, kerajaanmu itu bukan kerajaan yang akan ada limitnya, tapi kerajaan yang unlimited, kerajaan yang kekal, kerajaan yang sifatnya selama-lamanya. Makanya di dalam 2 Samuel 7 mulai ayat 12 Anda lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Iya, ini jelas bicara tentang Salomo. Setelah Salomo Rehabeam, setelah Rehabeam cucunya Salomo dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, kerajaan mereka tinggal sejarah, sudah berakhir. Salomo habis, Rehabeam habis, semuanya habis saudara-saudara. Tapi dalam nubuatan ini atau pemberitahuan kepada Daud ini ada tambahan bahwa kerajaanmu itu bukan kerajaan yang habis seperti itu, tapi kerajaanmu kekal. 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Kalau sudah sampai sini sudah bukan Salomo, Rehabeam dan seterusnya lagi. Bukan. Ayat 16 dia tekankan lagi, bahkan dia ulang 2 kali penekanan tentang selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Amin. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Penggenapan ini bukan pada Salomo dan seterusnya, tapi penggenapan ini pada Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya ketika Ibu Maria mendengar berita yang menggembirakan sekaligus mengerikan sebenarnya, karena hukum Yahudi begitu keras, perempuan perawan yang tahu-tahu hamil itu konsekuensinya dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Maria memberi dirinya, memberi rahimnya untuk dipakai demi kepentingan kita semua. Amin, kekasih Allah. Demi kepentingan kita semua. Dan pada waktu berita itu datang, ada informasi yang berkaitan dengan penggenapan terhadap apa yang Tuhan katakan kepada Daud dalam 2 Samuel 7 tadi. Perhatikan Lukas 1 ayat 30. Firman Allah bilang begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32 sama-sama jemaat. 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan apa? Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berarti bicara tentang memanggil Yesus sebagai raja itu tidak berlebihan. Memang dia raja. Amin, saudara-saudara. Sekalipun istilah yang dipakai secara mayoritas tafsiran Alkitab di Yesaya 9 ayat 5 bagian akhir adalah the Prince of Peace. Tapi Yesus tetap raja. Apalagi saudara tahu ketika Yesus menyelesaikan misi dari Bapa, Missio Dei, misi Allah, penyelamatan dunia, tidak ada satupun yang tersisa. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai.
Maka Alkitab berkata, segala kuasa di sorga, di bumi diberikan kepada Yesus. Mari kita baca sama-sama Matius 28 ayat 18. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia adalah raja di atas segala raja. Ya, siapapun tidak bisa melawan dia. Wahyu 17 ayat 14 menyebut bukan raja di atas segala raja saja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Perhatikan ayat ini jemaat. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Iya, jadi saudara tidak salah kalau kita panggil dia Raja Damai, itu tidak ada soal, ya. Dan karena dia raja, dia penguasa dunia akhirat. Alkitab mengatakan saatnya akan datang. Yaitu setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa dia Tuhan. Ungkapan dia raja, dia Tuhan sama. Dia penguasa. Dia yang mengatur saudara-saudara. Makanya ada istilah kerajaan Allah. Ada doa yang bilang datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu artinya kita meminta pemerintahan Kristus nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan nyata di dunia yang suatu saat akan lenyap. Tapi pemerintahan atau kerajaan damai sejahtera harus berlangsung di dunia ini. Amin.